Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozik Maulana. Saya kelas 1B sekarang di Politeknik Kampar dengan jurusan Teknik Informatika. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang seleksi kondisi, yaitu shortcut seleksi kondisi. Shortcut seleksi kondisi ini adalah sebuah shortcut yang akan sistemnya akan menyeleksi suatu hal seperti nilai, perorangan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah shortcut yang mengenai nilai, teman-teman. Sini saya langsung ke shortcutnya dan Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskannya saja, tidak seperti video yang sebelum-sebelumnya teman-teman. Saya membuat shortcutnya, soalnya ini shortcutnya lumayan rumit bagi pemula dan bagi saya sebagai pemula, dan cukup memakan waktu teman-teman dalam videonya. Nah, di sini seperti biasa kita menggunakan shortcut atau bahasa pemrograman C teman-teman untuk pemula. Nah, di sini kita menggunakan include stdio.h dan include stdlib.h teman-teman. Nah, di sini fungsinya sama teman-teman, keduanya bersama. Namun yang wajib kita pakai yaitu ada stdio.h teman-teman. Karena mengapa? Seperti video sebelumnya juga saya tekankan, include ini gunanya untuk bisa membuat inputan dan output nantinya untuk statement-statement yang ada di dalam kurung kurawal ini nantinya teman-teman. Dan in main atau bisa kita bikin void main saja teman-teman, adalah suatu fungsi yang wajib ada di sebuah shortcut, dan bisa dengan kata lain adalah fungsi utama sebagai pengendali fungsi-fungsi atau statement yang ada di dalam shortcut ini teman-teman. Untuk di sini kita karena menggunakan angka-angka ya teman-teman, makanya kita menggunakan tipe data integer. Seperti kita ketahui, integer adalah sebuah tipe data yang akan kita masukkan angka-angka yang bulat, tidak desimal atau pecahan atau lain sebagainya teman-teman. Kita bukan mendapatkan itu, cuman kita akan hanya mengisi pada inputan data bulat saja, angka bulat seperti 1, 2, 3, 4 dan lain sebagainya. Nah, di sini ada printf, scanf, dan di sini ada kata baru teman-teman, yaitu if, if, dan else. Nah, saya mulai dari atas dulu, yaitu printf. Di sini adalah tampilan yang akan ditampilkan pada layar CMD nantinya, yaitu program seleksi kecukupan nilai, dan /n di sini teman-teman. /n di sini fungsinya agar program yang kita tampilkan nanti tidak bertumpang tindih teman-teman. Bertumpang tindih maksudnya kita kan inginnya program ini berjejer ke bawah teman-teman, bukan berjejernya ke samping. Jika teman-teman ingin, aku inginnya programnya berjejer ke samping saja gitu kan, teman-teman tinggal menghapus /n-nya saja. Namun jika ingin rapi ke bawah gitu, teman-teman tinggal menambahkan /n teman-teman. Nah, dan untuk menutup statementnya, yaitu jangan lupa menggunakan titik koma untuk menutup statementnya. Jika tidak menggunakan titik koma gimana gitu kan? Jika tidak menggunakan titik koma, nanti shortcut kita itu akan error teman-teman. Kadang-kadang tidak telitinya kita akan membuat sistem kita itu error, dan hal-hal kecil tersebut bisa membuat hal yang fatal terjadi, karena kadang-kadang kita tidak bisa melihat gitu kan, ini errornya yang mana sih, karena kecil gitu kan, nggak jelas juga gitu. Nah, lanjut di sini kita menggunakan juga ini sama ya teman-teman, program seleksi ini fungsi sama dengan ini teman-teman, sama dengan ini
bisa disebut untuk memberi variasi pada data CMD kita nanti biar nggak boring-boring amat gitu ya. Nah selanjutnya sini ada printf, yaitu nilai masukkan PMD. Ini nilai untuk kita masukkan nilai. Nah di sini datanya yaitu integer integer a ya teman-teman. Seperti video yang sebelumnya, yaitu scanf ini fungsinya adalah untuk mesin bagi printf untuk memasukkan angkanya nanti teman-teman. Nah lanjut ke printf masukkan nilai ELD Anda, itu seperti yang di atas, dan juga mesinnya print teman-teman, itu %i dan b teman-teman. Jika tidak menggunakan tanda ini gimana gitu, ini tanda dan ini adalah sebuah tanda yang wajib kalau kita menggunakan data seleksi teman-teman, karena ini adalah sebuah statement yang wajib dipakai nanti teman-teman. Nah sekarang kita masuk ke kata yang baru, yaitu if. If di sini berfungsi if teman-teman. Sebelum itu, if adalah artinya jika. Nah, di sini ada beberapa pilihan, A besar dari 70 dan B besar dari 70. Ini sama ya, teman-teman. Nih, dia mengatakan jika A besar dari 70 dan B besar dari 70, maka nanti hasilnya Anda akan lulus. Nah gitu teman-teman. Nah else if, dan jika A besar dari 70 dan B besar dari 70 juga, lalu A kecil dari 70 dan B kecil dari 70, silakan datangi dosen Anda untuk memperbaiki nilai. Maka yang akan dikeluarkan oleh shortcut kita ini, jika kita nilainya kurang dari 70, dia akan mengeluarkan statement silakan datangi dosen Anda untuk memperbaiki nilai. Nah, jika pilihan 1 dan 2 ini tidak dimasuki oleh pengguna atau user, maka akan keluar else gini. Maaf, Anda gagal. Maksudnya di sini tidak ada nilai atau nilainya terlalu rendah dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, di sini ada printf di sini cuma menggunakan /n. /n ini fungsinya apa? Itu fungsinya adalah user menekan enter kembali untuk kembali ke sistem pause dan return ke 0 kembali. Dan kita akan mengulang compiling lagi untuk mendapatkan nilai yang kita inginkan gitu ya teman-teman. Nah sekarang kita akan masuk ke CMD-nya. Oke, seperti biasa, yaitu Windows tambah R. Oke, ini adalah tampilan CMD-nya. Oke, bagi teman-teman nih yang misalnya boring banget itu layar tampilan CMD-nya masih gelap aja gitu, teman-teman bisa mengakalinya dengan menggunakan ini teman-teman, color A. Nah dia akan menjadi tulisannya menjadi hijau teman-teman. Nah untuk merubah tampilan layarnya gimana gitu, teman-teman bisa menambahkan di sini sistem di sini. Nah, di sistem di sini bisa tambah color 3E. Nah, di sini teman-teman. Biasanya dia akan berhasil teman-teman gitu. Jadi kita coba teman, kita hapus dulu yang ini teman-teman. Oke. MD. Oke. Mari kita coba jalankan ya teman-teman, apakah sistem colornya berjalan atau enggak. Oke, seperti biasa kita menggunakan partisi D teman-teman. Partisi
seperti CD gitu, selanjutnya CD modul seperti video sebelumnya, dan selanjutnya GCC min O tes modul berapa itu, kita membuatnya di modul 7 ya teman-teman, modul 7, nama filenya modul 7 tes. Nah di sini teman-teman, berarti pada sistem ini sistem colornya tidak jalan ya, itu berarti gak apa-apa. Kita lanjut saja ke bagian ini. Nah di sini dia meminta masukkan nilai PMD gitu teman-teman. PMD misalnya nilainya berapa, kan dia range nilainya itu 70 ke atas, berarti kita bikin saja 80. Nah masukkan nilai ELD, misalnya nilai ELD nya lumayan tinggi deh gitu, 90 kan, 90. Nah enter. Nah kalau misalnya nilai kita di atas rata-rata teman-teman, dia akan langsung otomatis mengeluarkan Anda lulus teman-teman. Nah kalau misalnya nilainya di bawah rata-rata nih gitu kan, rata-rata kan 70 tuh, di bawah rata-rata, maka keluarnya gimana gitu kan. Mari kita compile kembali teman-teman. Nah kita compile kembali, dia akan keluar seperti ini. Kita tes kembali. Nah nilainya misalnya rata-rata 70, kita bikin 60 teman-teman, 60 sama 50. Nah teman-teman, kalau dia seperti ini, dia akan mengeluarkan silakan datangi dosen Anda untuk memperbaiki nilai gitu ya. Nah oke, mari kita coba yang ketiga, apakah bisa gitu ya kan. Kita tes. Misalnya nilainya 0 juga. Nah ini, silahkan datangi dosen Anda gitu, maaf Anda gagal. Kalau maaf Anda gagal tidak keluar, tidak masalah teman-teman, yang penting itu kita keluarnya yaitu if dan else gitu ya teman-teman. Nah kenapa else nya tidak keluar gitu ya, kenapa? Dikarenakan di sini kita tidak menjelaskan nih else ini keluar karena apa gitu kan. Di sini yang if dan else if-nya kita menjelaskan if-nya keluar nih karena A-nya besar dari 70 dan B-nya besar dari 70 juga. Dan else if-nya tuh keluar karena apa? Karena nilainya misalnya kurang dari 70 gitu kan, dan B-nya kurang juga dari 70, maka statementnya akan keluar silahkan datangi dosen Anda untuk memperbaiki nilai gitu. Dan else-nya di sini kita tidak menyebutkan nih misalnya nilai 50, 20 dan lain sebagainya kan. Jika kita menambahkan kembali hal yang seperti di atas ini, dia akan mengcompile dan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Teman-teman bisa menambahkannya nanti. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa ditiru, dan jika ingin meniru shortcutnya bisa di screenshot dan diaplikasikan kepada device-nya masing-masing. Dan semoga bisa bermanfaat, dan jika ada kritik dan saran bisa langsung di komen, dan itu sangat bermanfaat bagi saya untuk kedepannya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.